Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisa Aurora Kitara dari kelas 11E untuk ATS Sistem Logistik dan SCM. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait 3D printing. Jadi, 3D printing atau three-dimensional printing atau additive manufacturing (AM) adalah proses produksi di mana objek fisik dibuat dari file digital melalui penambahan material seperti plastik, logam, keramik, atau kertas secara berlapis. Nah, awalnya 3D printing digunakan untuk pembuatan prototipe cepat. Kini, teknologi ini dipakai di industri otomotif, medis, dan aerospace karena mampu memproduksi bentuk kompleks, mengurangi berat komponen, dan meningkatkan efisiensi desain. Contohnya, GE Aviation, ini mereka telah mencetak lebih dari 100.000 fuel nozzle sejak 2015, yang 25% lebih ringan dan 5 kali lebih tahan lama dibanding komponen tradisional. Kemudian, untuk relevance to the future of logistics, jadi 3D printing ini mass personalization and customization ya, jadi produksi barangnya sangat personal dan unik secara efisien, mulai dari bingkai kacamata, implan medis, alat bantu dengar, hingga sepatu khusus. Kemudian ada juga decentralized production, di mana memungkinkan produksi spare part secara lokal dan cepat, yang mana mengurangi downtime inventory, ruang penyimpanan, dan biaya logistik. Kemudian ada juga environmental sustainability, yang memungkinkan untuk mengurangi limbah material, memakai bahan yang lebih ramah lingkungan, dan menurunkan emisi karena proses lebih efisien dan material lebih ringan. Teknologi ini juga membuka peluang desain kemasan dan komponen yang lebih hemat karbon. Lalu, dan summary and trend overview-nya, jadi key trends untuk 3D printing. Yang pertama, adoption for low to medium volume production. 3D printing semakin banyak digunakan untuk produksi dengan volume kecil hingga menengah karena fleksibilitasnya dengan menghasilkan desain kompleks dan produk customized. Kemudian yang kedua, ada integration into end-to-end product development, dan teknologi ini tidak lagi terbatas pada prototyping. 3D printing kini mulai terintegrasi ke seluruh tahapan pengembangan produk, dari konsep awal, pengujian, hingga produksi final. Kemudian ada rapid market growth. Jadi pasar global 3D printing diproyeksikan mencapai 105 miliar US dollar pada tahun 2030. Ini didorong oleh pertumbuhan CAGR yang tinggi dan peningkatan adopsi lintas industri. Tapi kemudian kita juga memiliki key challenges yang mana meliputi yang pertama, limited material choices. Jadi tidak semua material dapat digunakan atau memberikan hasil yang setara dengan proses manufaktur tradisional yang ada. Kemudian yang kedua, intellectual property atau IP itu memiliki resiko infringement. Jadi file digital dan kemampuan mencetak objek secara mudah ini meningkatkan resiko pemalsuan, produksi ilegal, dan tentu saja pelanggaran hak cipta jika tidak diurus secara teliti ya. Kemudian yang terakhir ada printer size constraints, yang mana dimensi ruang cetak printer ini membatasi ukuran objek. Nah, komponen besar harus dicetak per bagian lalu dirakit manual, dan itu menambah waktu dan biaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.